이 자리를 떠지는 지부터 Cause we're on a joyride 더 세게 speed it up 지금 기분 so high Driving so fast baru cilekin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya Wan Ramadhani kelas 11 TJT 2. Di sini saya akan membahas bab 10 yaitu Spanning Tree Protocol Design A Part 2. Nah, di sini ada dua switch dan dua PC. Untuk yang PCI itu IP-nya 172.168.1.1. Kalau yang PCB itu IP-nya 172.168.1.2. Nah, di sini ini kan switch 1 dan juga switch 2 itu terhubung melalui flash Ethernet 0/1 yang di sini juga. Nah, misalnya kabel ini itu putus, lalu akan ada 6 interface lain yaitu yang FA0/2. Dan misalnya kabel ini itu putus, lalu akan ada interface lain yaitu yang FA0/2. Terus kalau misalnya kabel ini sudah tersambung, ini FA0/0 kemudian FA0/2, terus kabel ini itu tiba-tiba nyala lagi. Nah, kalau misalnya kabel ini nyala dan juga yang kabel yang 0/2 itu nyala, itu kalau misalnya kirim paket berarti dia itu akan muter-muter. Nah, kalau paketnya muter-muter itu akan terjadi looping. Nah, looping sendiri itu akan berhenti ketika salah satu switch itu kering. Nah, untuk menghindari tersebut, kita itu bisa memblokir salah satu interface-nya. Misalnya yang ini itu yang diblokir, nah nantinya paket itu tidak muter-muter, maka tidak akan terjadi looping. Nah, agar lebih paham, kita langsung saja ke prakteknya. Dan di sini kita tambahkan 3 switch. Kemudian kita pasangkan kabel dari yang switch 2 ke switch 1, kemudian switch 1 ke switch 3, lalu switch 3 ke switch 2. Terus di sini untuk link listnya itu akan saya aktifkan. Kita pergi ke option, kemudian preference. Di sini kita matikan yang show link light. Di sini untuk link lightnya itu sudah tidak ada. Nah, di sini untuk topologi yang ini berarti untuk paketnya itu pasti muter-muter, maka akan terjadi looping. Maka tidak terjadi looping, kita itu harus memblokir salah satu interface atau salah satu portnya. Nah, untuk menentukan port mana yang mau diblokir itu pun ada teorinya. Nah, kita ke materi yang selanjutnya yaitu tentang teori menentukan blocking port. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu tentang teori menentukan blocking port. Nah, misalnya untuk switch ini dinamakan A, ini BB, dan ini CC. Nah, untuk bilangan desimalnya itu ada 10 yaitu 0 sampai 9. Nah, di sini untuk ABC itu menggunakan 10, 11, 12. Nah, untuk mencari port mana yang akan diblokir, kita itu akan mencari dulu bridge-nya, atau kita bisa katakan sebagai rajanya. Cara menentukan bridge itu dengan cara harus mencari bridge ID-nya terlebih dahulu. Nah, bridge ID itu bisa dicari dengan dua cara, yaitu priority dan megadrive terkecil. Nah, untuk priority sendiri, semua switch itu secara default priority-nya itu sama, yaitu 32, 7, 6, 8. Nah, jadi untuk menentukan bridge ID, kita itu bisa terlihat dari MAC address terkecil. Misalnya tadi untuk switch yang ini tapi namanya kan switch A, jadi untuk addressnya ini 10, 10, terus ini 11, 11, dan ini 12, 12. Nah, kita itu harus menentukan dari MAC address terkecil, berarti MAC address terkecil itu adalah yang switch A karena dia kan 10, 10. Nah, berarti kedua port dari switch A itu adalah design port karena kedua portnya itu menyala. Nah, terus berarti tinggal dua switch ini, switch BB dan switch CC. Kedua switch ini dinamakan dengan non-root bridge. Jadi salah satunya itu akan ada port yang menuju langsung ke design port, yaitu berarti kalau dari switch BB itu yang 0/1, terus kalau dari yang switch CC itu juga sama 0/1. Nah, port yang menuju langsung ke design port atau port yang menyala dari root bridge itu dinamakan dengan root port. Nah, berarti ini dinamakan sebagai design port, terus ini dinamakan root port. Nah, berarti tinggal dua port yang ini. Dari dua interface ini kita cari juga MAC address terkecil. Nah, MAC address terkecilnya itu berarti milik yang switch BB karena dia itu MAC addressnya 11, 11 dan yang ini 12, 12. Nah, ini itu dinamakan dengan design port juga, berarti tinggal yang ini dari switch
CC. Berarti switch CC itu yang port ini itu 0/2 portnya akan diblokir karena cuma tinggal ini. Nah, port yang diblokir ini itu dinamakan dengan alternate port. Nah, agar lebih paham lagi kita bisa langsung praktekkan. Untuk melihat MAC address-nya kita bisa masuk dulu ke switch 1 lalu CLI. Kita masuk ke enable lalu config, kemudian kita ketik do show interface vim.to. Ini kita bisa copy lalu kita tambahkan ke mod, lalu kita cek juga di switch 2. Di sini saya sudah melihat MAC address dari setiap switch. Untuk menentukan bagaimana cara melihat MAC address terkecil, kita itu bisa membacanya dari depan. Nah, terus kita lihat lagi yang hexadesimal. Ini itu 0010, kemudian yang ini dan ini itu yang kecil. Nah, di sini berarti yang paling kecil itu adalah switch 3. Nah, ini totalnya sama-sama 1, tetapi yang switch 3 ini dilanjuti dengan angka 4, berarti ini yang terkecil. Kemudian kita bisa melakukan switch 3 itu bridge. Nah, terus untuk kedua port dari bridge itu kan pasti menyala. Nah, ini itu berarti dinamakan dengan design port. Nah, ini itu yang dinamakan design port. Nah, dari masing-masing switch ini terhubung ke switch 3. Nah, kita cari jalur tercepat untuk menuju ke switch yang 3. Berarti dia itu semuanya melalui FA6/2. Nah, ini itu kita namakan sebagai root port. Terus berarti tinggal 0/1 yang di switch 2 dan juga 0/1 yang di switch 1. Untuk menentukan port mana yang terblokir itu kita harus mencari MAC address yang terkecil. Nah, kita coba lihat di sini sama-sama 0,2, tapi yang ini itu belakangnya A, yaitu ini A itu yaitu 10, berarti yang ini itu yang terbesar. Jadi di sebelah sini kita namakan juga sebagai designated port. Jadi untuk port yang akan dipakai itu yang ini, yang di switch 1 yang FA0/1. Jadi ini kita namakan sebagai alternate port. Untuk melihat apakah ini benar port yang diblokir, kita coba nyalakan lagi di option, kemudian preference. Ini kita nyalakan. Nah, ini benar ya teman-teman, berarti yang di FA0/1 di 1 yang diblokir. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas tentang port. Nah, port itu sebenarnya sama saja dengan root port, yaitu root tercepat yang bisa terhubung ke bridge. Nah, root tercepat ini bisa kita lihat dari cost atau bandwidth-nya. Di sini saya akan tambahkan terlebih dahulu. Nah, cost itu ada 3, yaitu yang 10 MB. 10 MB sama dengan 100, lalu 100 MB sama dengan 19, kemudian 1 GB sama dengan 4. Nah, masing-masing jalur ini itu costnya 100 MB. Nah, untuk mengecek apakah benar ini costnya itu 100 MB, kita bisa mengecek dengan melakukan perintah do show spanning tree. Nah, kita coba cek di switch 2. Di sini kita ketikkan do show spanning main tree. Di sini di VLAN 1 kita bisa lihat untuk costnya itu 19. Nah, di sini itu 19 berarti 100 MB berarti benar yang satu. Selanjutnya kita itu akan memanipulasi bandwidth-nya. Berarti kita akan memanipulasi yang bagian costnya. Kita akan konfigurasi di switch 2 saja.
Ini kita masuk dulu ke interface MA0/1. Terus kita ketikkan speed dan datanya. Di sini itu ada 10, 100 dan auto. Nah, terus di sini saya akan memilih yang 10 saja. Lalu kita ketikkan lagi yang tadi yang visual spelling tree. Nah, ini sudah benar ya teman-teman. Yang FA0/1 itu costnya 100. Tadinya itu dia 19, nah ini sudah berubah menjadi 100. Nah, untuk 100 itu berarti dia menggunakan cost yang 10 MB. Di sini saya juga akan menambahkan materi tentang bagaimana cara memanipulasi root bridge. Jadi untuk root bridge itu tadi ada di switch 3. Dan sekarang saya akan ubah untuk root bridge. Kita masuk ke switch 1. Nah, di sini kita ketikkan spanning min 3 VLAN 1 priority dan datanya. Jadi untuk priority-nya itu angkanya bebas selama yaitu 0 sampai 61440. Di sini saya akan ketik 1827. Nah, di sini itu ada priority yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita copy saja perintahnya. Saya akan copy yang ini. Kita pilih perintah yang tadi, lalu kita paste, kemudian kita enter. Jadi untuk priority itu kita pilih yang paling kecil. Kalau tadi untuk priority defaultnya itu adalah 32768. Terus kita pilih yang ini itu priority yang paling kecil. Nah, berarti switch 1 itu sudah menjadi root bridge. Nah, ini kita coba percepat saja. Nah, berarti sekarang root bridge-nya itu sudah berganti ke switch 1 karena kan ini untuk port yang diblokir itu sudah pindah ke switch 2. Ini saya akan kembalikan saja. Kita ketik seperti tadi. Terus untuk yang priority-nya kita menggunakan yang default ini. Kita copy kemudian paste. Nah, kita coba lihat. Kemudian kita enter dan kita close. Nah, ini sudah menjadi alternate lagi. Terus saya juga akan bahas tentang privilege spanning tree atau kita bisa singkat dengan PVC-PP. Nah, jadi ini itu adalah informasi penting dari spanning tree setiap VLAN-nya. Jadi setiap VLAN itu punya informasi penting dari spanning tree-nya. Nah, kita ke switch 1. Lalu di sini saya akan buat VLAN 2 dan juga VLAN 3. Kita bisa exit. Nah, ini kita masuk dulu ke config. Lalu kita ketikkan show spanning tree. Nah, di sini itu ada informasi tentang VLAN 1. Terus kita akan coba terangkan semua switch-nya. Berarti untuk semua switch itu terhubung melalui interface 0/1 dan juga 0/2. Nah, untuk konfigurasi RAM-nya kita samakan saja karena untuk portnya itu juga sama. Ini kita masuk ke interface range FA 0/1 sampai 2. Kemudian enter, lalu ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini untuk semua switch sudah saya terangkan. Terus di sini saya akan buat VLAN 1, 2, dan VLAN 3. Ini kita bisa exit, lalu ketikkan VLAN 2, VLAN 3. Kemudian kita ketikkan show spanning min 3. Di sini ada informasi tentang VLAN 1 dan VLAN 2. Kita bisa klik spasi. Nah, di sini juga ada informasi tentang VLAN 3. Nah, terus kita masuk ke materi yang selanjutnya. Yaitu saya akan membahas tentang bagaimana cara memanipulasi root bridge di setiap VLAN. Nah, ini kita bisa pindahkan terlebih dahulu. Terus kita bisa tambahkan 4 visi. Untuk visi yang 1 dan 2 kita letakkan di switch 1. Lalu yang visi 3 dan 4 kita letakkan di switch 3. Jadi kita bisa
tambahkan katakan kita bisa klik yang fill color. Jadi saya akan tambahkan warna biru itu. Untuk yang biru ini kita letakkan di PC 1, dan PC 3. Lalu untuk yang PC 2 dan PC 4 misalnya kita beri warna ungu. Ini bulan 1, bulan 2, bulan 1, lalu saya akan tambahkan bulan 2 di switch 2. Kita exit dulu bulan 2, kemudian kita ketikkan show spanning tree. Di sini dia sudah ada bulan 2. Terus saya coba cek lagi di switch 1. Di sini juga sudah ada VLAN 2. Ini kita exit terlebih dahulu, lalu masuk ke interface range. Saya itu akan membuat kalau misalnya VLAN 1 itu mau saling berkomunikasi, berarti dia itu lewatnya muter, misalnya dari PC 3 mau ke PC 1, berarti dia muter lewat dari yang switch 2 lalu baru ke switch 1, kemudian nanti baru PC. Kalau misalnya VLAN 2 itu berarti dia itu langsung lewat sini. Jadi kalau VLAN 1 itu muter, kalau VLAN 2 itu lurus. Karena kan VLAN 1 itu diblokir, saya akan memanipulasinya dulu akan menjadi root bridge. Ini kita bisa exit terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan spanning tree, VLAN 2, priority. Misalnya di sini saya akan ketikkan 1, 2, 3, 1. Yang ini kita berarti ganti menjadi yang 4576. Kita bisa copy lalu paste, kemudian enter, terus kita ketikkan show spanning tree. Di sini itu ada tulisan this bridge is baru. Berarti maksudnya di sini itu adalah root bridge. Berarti untuk yang switch 1 itu kedua portnya itu namanya adalah sign port. Karena kan mereka sudah menyala semua. Ini kan hanya itu namanya design port. Kita bisa simpulkan. Berarti untuk menuju ke design port, terjadi dari masing-masing switch 2 dan switch 3 itu berarti melalui yang FA0/1 dan FA0/2. Ini kita namakan dengan root port. Nah, terus berarti tinggal yang ini yang 0/2 dan juga kita cek dulu MAC address yang terkecil. Nah, ini juga sama-sama 00, tapi yang ini itu belakangnya 6 dan ini 4. Jadi yang terkecil itu yang switch 3. Dan berarti ini design port. Lalu yang ini tuh alternate port. Itu yang harus kita blokir nanti. Kita pasang, kita hubungkan semua PC dari switch 1 ke PC 1 dan 2. Lalu switch 3 ke PC 3 dan 4. Nah, kita pasang IP-nya 10.10.10.1. Ini untuk subnet masnya itu 255.255.255.0. Kita ke PC 2. Di sini kita coba kirim paket dari PC 2 ke PC 4, lalu ke simulation, terus kita bisa coba. Jadi dia itu langsung mengirimkan ke switch 3. Lalu ini dari switch 3 ke PC 4.
Lalu PC 4 ke switch 3, lalu dari switch 3 ke switch 1, lalu dari switch 1 lagi ke PC 2. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu membuat STP switch. Nah, kita bisa tambahkan dulu switchnya. Lalu tambahkan dua PC. Kemudian kita sambungkan switch 0 ke switch 1. Lalu PC ke switch. Berarti topologinya seperti ini. Kemudian kita terangkan dulu switchnya. Berarti kita sama-sama menggunakan 0/1 dan 0/2. Kemudian interface range FA 0/1 sampai 2. Lalu kemudian switch port mode terang. Kemudian yang switch 1. Di sini sudah saya terangkan semuanya. Terus di sini itu ada dua interface. Ini interface yang pertama dan ini interface yang kedua. Yaitu interface cadangan dan yang ini itu interface pertama. Jadi kita akan mencari root bridge-nya. Kita buka switch-nya. Di sini kita tekan show interface VLAN 1. Lalu ini kita bisa copy. Kita tambahkan ke hub. Kita buka switch yang 1. Ini show interface yang 1. Ini kita copy itu. Kalian bisa lihat di sini kalau ini itu sama-sama ini D dan ini 6. Jadi yang paling kecil itu 6, karena ini D itu lebih besar dari 4. Jadi yang ini itu adalah root bridge. Nah, karena ini satu itu root bridge itu pasti kedua portnya itu menyala. Berarti ini itu dinamakan dengan design port. Terus kita lihat di switch 0. Nah, switch 0 itu mencari port yang dibagi. Kita itu melihat dari yang terkecil. Nah, port kecilnya itu kan yang 0/1. Terus ini tinggal 0/2. Jadi yang switch 0 di port 0/2 itu akan kita blokir dan dinamakan dengan alternate port. Terus kita akan masuk ke materi yang selanjutnya tentang cara memanipulasi spanning tree-nya. Jadi untuk yang switch ini itu kita akan jadikan root bridge. Kita bisa buka switch 0. Terus kita akan spanning min tree VLAN 1. VLAN 1 tanda tanya. Di sini ada dua, yaitu priority dan root. Kalau itu tadi kita memakai angka yang sudah ditentukan. Kalau priority itu tadi kita memakai angka yang sudah ditentukan. Kalau itu tidak. Terus kita bisa ketikkan tanda tanya. Nah, untuk root sendiri itu ada dua, yaitu primary dan secondary. Untuk yang primary itu akan menjadikan switch ini itu sebagai root bridge. Kalau pakai yang secondary, maka root ini, maka switch ini itu akan menjadi root yang root bridge. Ini kita pilih yang primary saja karena kita akan menjadikan switchnya itu root bridge. Ini kita bisa bilang, lalu kita percepat.
Ini sudah menjadi refresh karena kedua interface sudah nyala. Nah, terus yang di blokir ini itu 0/2, itu 0/2 menjadi alternator. Nah, di sini saya akan mengubah yang 0/1 menjadi alternatornya. Kita bisa buka switch 1, lalu kita masuk ke interface FA 0/1. Kemudian kita bisa tekan switch dulu, lalu ketikkan dulu show stand. Di sini untuk costnya itu sudah berubah menjadi 100. Kalau tadi misalnya speednya itu 10 MB, berarti costnya itu 100. Ini dia itu sudah menjadi yang diblokir. Karena yang diblokir itu adalah port 1. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas tentang standing tree port status atau STT port status. Nah, kalau kita menghubungkan switch atau router, kan ada warna oranye yang ini, dan juga ada yang warna hijau. Nah, kalau yang warna oranye itu menjadi hijau, itu kita ada tahapannya. Nah, kita tambahkan terlebih dahulu. Tahapan yang pertama itu ada listening. Untuk listening itu cara menandakannya ketika STP itu mungkin atau tidak, nah itu memerlukan waktu 15 detik. Maka bisa mempercepat waktunya itu kita bisa klik yang ini. Terus yang kedua itu ada yang namanya ini juga sama, memerlukan waktu 15 detik. Terus untuk tahapan yang terakhir itu kita sebut dengan forwarding. Untuk melihatnya itu kalian bisa klik switch-nya. Di sini itu ada forwarding dan listening. LSM itu listening dan FWD itu forwarding. Kita bisa langsung pakai saja. Di sini kita coba hapus portnya terlebih dahulu. Ini kita hapus, terus kita sambungkan lagi. Lalu kita buka switch 1. Di sini kita bisa ketik ulang yang show stand. Untuk yang 0/3 itu masih LSM atau listening. Terus kita coba lihat ini sudah menjadi hijau. Terus kita coba cek lagi. Di sini untuk yang 0/3 itu berubah menjadi FWD atau forwarding. Berarti kalau listening itu tandanya masih oranye, kalau yang FWD itu sudah hijau atau yang lainnya itu sudah hijau. Cukup sekian di materi bab 10. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.